Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gisarah dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bahas seperti biasa satu pertanyaan, karena kita ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat planter yang ditujukan kepada Dokter Sawit Gisarah. Tapi memang mohon maaf nih, kita juga tidak bisa serta-merta menjawab, sehingga saya akan bertahap untuk menjawab dalam video kami ini. Nah, dalam satu akun channel YouTube saya ada satu orang planter. Beliau menanyakan, Pak Dokter, bagaimana sebenarnya menangani tanaman kelapa sawit saya ini menguning. Dia risau terhadap kondisi kelapa sawitnya karena daunnya menguning. Otomatis dengan daun menguning ini menyebabkan buah tidak optimal. Nah, saya perlu sampaikan bahwa secara ideal standar daun kelapa sawit itu mengalami ataupun mempunyai warna hijau gelap. Kenapa demikian? Karena dia mempunyai pigmen klorofil, ya. Jadi dari pigmen klorofil ini nanti akan sempurnanya proses pembentukan asimilasi ataupun fotosintesis. Nah, kalau misalkan daun mengalami kuning, otomatis zat klorofilnya itu pasti berkurang. Lantas apa yang harus dilakukan? Karena dengan menguningnya daun, otomatis akan terganggu proses asimilasi atau fotosintesis yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, langkah yang dilakukan adalah yang pertama, lakukan identifikasi. Itu kuningnya bagaimana? Kalau misalnya kuningnya itu berasal dari daun tertua, ya, saya ulangi, daun tertua menguning sementara dan mudanya itu tidak, maka ini adalah gejala dari kekurangan Mg, magnesium yang ada di dalam pupuk keserit atau dolomit. Dengan seperti otomatis Anda harus memberikan pupuk ekstra. Berapa, Dok? Yaitu bisa Anda berikan 1,5 kilo untuk keserit. Kenapa keserit? Karena keserit lebih cepat reaksinya. Dengan kondisi defisiensi berat seperti ini, maka Anda harus memberikan pupuk yang tepat yang bisa mempercepat proses kembalinya penghijauan ataupun terbentuknya zat hijau daun. Yang pertama. Yang kedua, lantas yang kuning kedua ini seperti apa, Dok? Kalau dia kuning yang merata dari daun tua, kemudian daun tengah sampai yang muda itu merata, lihat kasusnya dulu. Kalau misalkan areal dalam rendahan tergenang, wajar. Ini karena penyebabnya karena drainase. Otomatis ya udah Anda lakukan perbaikan drainase sehingga airnya mengalir sehingga kering. Kalau seperti yang dilakukan, otomatis dia akan mengalami perbaikan zat hijau daun. Itu. Kemudian yang kedua, jika dia berada di areal yang tidak tergenang tapi kuning menyeluruh, otomatis ini yang disebut sebagai defisiensi unsur hara nitrogen atau N yang berada di dalam pupuk apa? Urea. Kemudian nitrea atau ZA. Ini merupakan pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen. Maka kalau seperti ini ya udah berikan ekstra urea sejumlah berapa? Yaitu 1,5 kilo di semester 1. Kemudian semester 2 nanti berikan 1,5 kilo. Kenapa berikan 2 kali? Ya, karena memang ketika sudah terjadi defisiensi unsur hara, kita harus memberikan pupuk lebih ekstra lagi. Dengan Anda berikan jumlah menambahkan pupuk urea ataupun N ke dalam tanaman, otomatis nanti akan berubah warna menjadi hijau gelap. Itu ya. Jadi cukup jelas jawaban pertanyaan dari sahabat planter yang menanyakan bahwasanya bagaimana nih tanaman saya mengalami kuning. Itu jawabannya. Demikian sahabat Gisarah, terima kasih. Terus ikuti akun saya atau channel saya. Demikian, salam Planters Indonesia. Wassalam.